Dikisahkan pada suatu masa, ada seorang alim yang tinggal di desa. Dia mempergunakan hari-harinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membuatnya lalai mengingat Allah. Suatu malam, ketika ia tidur, sang alim bermimpi. Dalam mimpinya ia menyaksikan seorang penjaga toko memiliki keimanan lebih baik darinya. Saat terbangun, dia merasa aneh, karena dirinya yang begitu banyak mendekatkan diri kepada Allah, ternyata masih kalah hebat dibandingkan sang penjaga toko. Ada penjaga toko yang keimanannya lebih hebat. Jadi penasaran saya. Dia berpikir mimpinya hanya bunga tidur semata. Walaupun demikian, sang alim belum merasa puas. Dia penasaran dengan mimpinya. Akhirnya dia pun bertekad mencari sang penjaga toko yang hadir dalam mimpinya itu. Sang alim mencari toko dan akhirnya menemukan penjaga toko itu. Dia memperhatikan kegiatan si penjaga toko itu. Si penjaga toko melayani pembeli dengan lapang dada. Tak lupa senyum manis ia berikan kepada para pembelinya. Ketika panggilan sholat tiba, si penjaga toko pun pergi menunaikan ibadah sholat. Tak lama, ia kembali lagi ke toko untuk menjaga dan menjualkan barang milik majikannya. Saat menyaksikan ada sang alim yang belum dilayani, sang penjaga toko kemudian menemuinya. Ia pun memberi salam dan menyapanya. Maaf Tuan, apa yang bisa saya bantu Tuan? Sang alim menyampaikan dirinya tak membutuhkan apa-apa. Tidak apa-apa. Dia menyampaikan perihal mimpinya dan ingin menyaksikan kegiatan si penjaga toko saja. Amal istimewa apa Kisana yang menjadikan Kisana punya keimanan yang kuat? Coba tolong ceritakan kepada saya. Penjaga toko terdiam. Dia enggan menceritakan kegiatannya. Namun karena terus didesak, ia akhirnya mau menceritakan yang sesungguhnya. Baiklah Tuan, sebelum saya menjelaskannya, saya punya satu permintaan yang harus Tuan kerjakan. Dan bila tidak, maka saya juga tidak akan menceritakannya, kata si Penjaga toko, sang alim pun menyanggupinya. Ini ada cawan datar yang berisi air raksa. Tolong bawa cawan ini hingga ke ujung jalan dan bawa kembali ke sini dalam waktu kurang 30 menit tanpa ada air raksa yang tumpah. Ujar si penjaga toko. Sang alim pun segera membawa cawan itu dengan sedikit berlari. Hampir saja air raksa itu tumpah. Ia kemudian memilih berjalan secara hati-hati dan konsentrasi agar air raksa tidak tumpah. Sang alim berhasil sampai ke ujung jalan. Ia kemudian kembali lagi. Upaya yang sama ia lakukan seperti sebelumnya, yakni berjalan pelan, hati-hati, penuh konsentrasi, dan fokus agar air raksa tidak tumpah. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, sang alim berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kendati dengan nafas menggebu, ia lalu menyerahkan cawan itu dan memohon sang penjaga toko menceritakan kegiatannya. Karena tugas sudah dilaksanakan dengan baik, si penjaga toko pun memujinya. Ia bertanya kepada sang alim. Selama membawa cawan berisi air raksa ini, berapa kali Tuan mengingat Allah? Ingat Allah? Tidak, saya tidak sempat mengingatnya sama sekali. Karena saya harus konsentrasi agar cawan berisi air raksa ini tidak tumpah. Akhirnya si penjaga toko menjelaskan letak perbedaan antara dirinya dengan sang alim. Tuan, selama menjaga toko ini saya harus tetap fokus untuk mengingat Allah. Sama dengan yang Tuan lakukan membawa cawan berisi air raksa tadi. Tuan fokus dan penuh konsentrasi. Saya juga demikian, tetap melayani pembeli dengan ramah dan sesuai syariat. Tapi saya harus selalu fokus mengingat Allah. Ujar si penjaga toko. Ia pun mengutip bunyi Quran surat An-Nur ayat 37-38.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut serta mengingat Allah, dan mendirikan sholat serta memberi zakat. Mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Mereka mengerjakan semua itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka lagi dari limpah karunia-Nya, dan Allah memberi rizki kepada siapapun yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Kisah ini menjadi pendorong bagi kita sebagai muslim untuk senantiasa fokus dan konsentrasi mengingat Allah atau berzikir dalam kondisi apapun. Karena hanya dengan cara mengingatnya, maka diri kita akan selamat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Wallahu a'lam bishawab.